Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan subuh ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 165, halaman 25. Al-Baqarah ayat 165. Kita bahas tajwidnya dulu. Halaman 25 ayat 165. Wa minan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah plus gunnah. Asalnya itu wa min annas. Wa min annas. Cuma dikarenakan nun mati ketemu atau setelah nunnya huruf mati lagi, lip lamnya kan mati, maka nunnya diaktifkan dengan fathah, dihidupkan, jadi wamin jadi wamina, waminan nas, kemudian dimasukkan ke huruf setelah lam dengan mendengung, Pak. Karena nun bertasdid itu kan gunnah, jadi alif lam samsiyah gunnah. Wa minan na matabi alif mai idgham bigunnah. Nun mati ketemu dengan ya. Yattakhidhu min ifa hakiki atau ifa abad. Nun mati ketemu dal itu. Jadi betul-betul dibaca samar. Abad itu jauh, Pak. Disebut jauh itu karena menyamarkannya itu ditahan, Pak, dua ketukan. Kalau ifa akrob itu menyamarkannya sepintas aja. Du matabi wawu nil tarkik lafdul jalalah, lafad Allah didahului kasrah. Jadi lafad Allahnya dibaca tipis saja, Pak. Nil angda. Nah, nun mati ketemu dal dalam satu kata. Jadi dibacanya ihfa, tapi ihfanya ihfa akrob. Dibaca samar tapi sepintas. Angda, jadi nggak usah angda, nggak usah begitu. Beda kalau yang tadi kan ihfa abad. Da matabi alif dai idgham bigunnah. Jadi alifnya diabaikan saja, langsung diidghamkan ke huruf ya dengan mendengung. Dai yuhibbu matabi wawu nahum idhar syafawi. Mim mati ketemu kaf secara terpisah, jadi mimnya betul-betul dibaca samar di bibir, tahan dua ketukan. Kahubbillah billah tarkik ya. Kalau mau berhenti di situ kan ada waqaf sili itu, Pak, di atasnya. Boleh berhenti tapi bagusnya bersambung.
itu kasroh, apa haknya disukunkan, kahubbillah. Kalau mau disambung boleh, kahubbillahi walla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Di matobi'iyah, a matobi alif, manu a majaiz munfasil. Asalnya matobi'i wawu, namun setelah matobi'i wawu bertemu hamzah, sehingga panjangnya sudah tidak tobi'i lagi, sudah tidak biasa lagi, tapi luar biasa, 4 sampai 6 ketukan. Asyaddu hubbal idgham bila guna, fathatain ketemu dengan lam. Asalnya itu hubba Allah, hubba Allah. Jadi fathatain ketemu dengan lam itu idgham bila guna, dimasukkan ke lam, membacanya itu tanpa mendengung. Hubbal lillah tarki, asalnya li Allah gitu. Lafaz Allah didahului kasrah, jadi tarkik lillah. Walau madlain yarolla idgham samsiyah. Itu alif maksurah Pak, setelah ro diabaikan saja. Yang mirip huruf ya tapi nggak ada titiknya, itu namanya alif maksurah. Di matabiyah dolamu majaiz munfasil. Id yarau madlain. Nal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Adza madtabi alif, anna gunna. Nah itu enggak inna tapi anna, karena adanya di tengah-tengah kalimat Pak. Kalau di awal kalimat umumnya itu inna, kayak di atas tuh, di pojok atas kan, permulaan pembicaraan tuh di ayat 164 inna, nah itu karena di permulaan pembicaraan. Nah ini karena di tengah-tengah pembicaraan maka menjadi anna. Nal alif lam qamariyah quwwata lillah tarkik. Jami matobi'iyah au idgham biguna, fathatain ketemu wawu, jadi membacanya dimasukkan ke wawu dengan mendengung. Alifnya diabaikan saja. Au wa anna gunna nallah tafhim. Lafaz Allah didahului oleh fathah, jadi dibaca tebal nallah, jadi harus agak lekoh gitu Pak. Syadi madtabi'iyah dul alif lam qamariyah adzab qalqalah kubra, atau sebelum qalqalah kubra ada mad arid li sukun itu Pak. Mad arid li sukun lalu diikuti oleh qalqalah kubra. Adzab, nah, disebut mad arid li sukun karena sebelum waqaf ada mad tabi'i. Disebut qalqalah kubra karena huruf akhirnya ba itu huruf qalqalah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Yang dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 163 itu merupakan
pernyataan tegas ya, sekaligus perintah Pak untuk mengesahkan Allah, baik dalam uluhiyahnya ya, baik dalam rububiyahnya ataupun dalam asma dan sifatnya. Kita wajib mengesahkan Allah. Bahkan di ayat 164 Allah memberikan bukti-bukti bahwa Allah itu Maha Esa. Bahkan buktinya pun dengan bukti-bukti yang besar, dengan ayat-ayat Allah yang besar. Pertama kan Allah memberikan bukti bahwa Allah lah pencipta seluruh langit dan pencipta seluruh bumi. Kemudian yang kedua, Allah lah yang menggantikan malam menjadi siang secara beriringan, lengkap dengan suhunya, lengkap dengan udaranya, udara dingin, udara panas, lengkap dengan keadaan terang dan gelapnya. Kemudian yang ketiga, Allah lah yang menjalankan bahtera di lautan. Kemudian yang keempat, Allah lah yang menurunkan air dari langit, yang dengan air itu bumi menjadi hidup. Kemudian yang kelima, Allah lah yang menebarkan ya. Allah lah yang menjalankan, menghidupkan seluruh makhluk, seluruh hewan yang ada di bumi. Yang keenam dan ketujuh, Allah lah yang mengendalikan angin dan mengendalikan awan. Nah, tapi setelahnya Allah menunjukkan bukti-buktinya akan kemahaesaan Allah. Jadi setelah Allah menunjukkan bukti-buktinya akan kemahaesaan Allah, namun di antara manusia itu Pak, masih ada yang mensekutukan Allah. Nah, seperti yang Allah katakan di ayat 165 itu, wa minan nas, wa dan min, dari, ini harfu tab'id Pak. Harfu tab'id menunjukkan sebagian, di samping disebut harfu jar. Harfu jar itu huruf yang berfungsi untuk memajrurkan. Makanya lafadz anas sinnya itu dikasroh itu Pak, karena ada min. Nggak boleh wa minan nasa gitu, atau wa minan nasu, nggak boleh, harus si wa minan nasi karena ada min. Nah, tadi kan disebut harfu tab'id menunjukkan sebagian, dan dari sebagian manusia. Jadi tidak semuanya Pak, sebagian manusia, walaupun bisa jadi sebagian di sini sebagian besar Pak. Dan dari sebagian besar manusia, man itu siapa? Ada orang gitu Pak. Di kalau min dari, kalau man siapa Pak? Beda-beda harokat, mimnya aja sudah beda artinya tuh. Min artinya dari, kalau man siapa? Man robbuka itu Pak. Siapa Tuhanmu? Itu kan pertanyaan di alam kubur begitu. Jadi dari sebagian manusia ada orang yattakhid, yang mengambil atau yang menjadikan min dunillahi, selain min duni, selain Allah ya Allah, angdad itu tandingan Pak, sekutu. Dari sebagian manusia itu ada manusia-manusia yang menjadikan selain Allah itu
tandingan-tandingan untuk Allah, sekutu-sekutu untuk Allah. Artinya ada sebagian manusia itu yang mensekutukan Allah, menserikatkan Allah dengan makhluknya. Nah, apa saja angdadnya itu? Nah, tentu angdad itu banyak Pak macamnya itu. Angdad itu akan berwujud dia. Itu sesuai dengan perkembangan zaman Pak, atau sesuai dengan adat yang berlaku di suatu tempat. Kalau dulu disebut angdad itu tanda apa? Angdad itu berhala itu Pak ya. Kalau dulu berhala di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, itu bentuknya patung gitu Pak. Patung Manat, Lata, Uzza itu dulu begitu. Nah, tetapi tidak selamanya dalam bentuk patung gitu. Atau kalaupun dalam bentuk patung, nanti model patungnya beda-beda. Ada patung dalam bentuk wujud manusia. Kalau di zaman Nabi Musa Samiri itu patungnya dalam bentuk lembu Pak. Itu anak sapi itu. Bisa juga nanti orang itu menjadikan berhala itu hawa nafsu itu Pak. Ini kebanyakan orang menjadikan berhala itu hawa nafsu. Tunduk kepada hawa nafsu. Memberhalakan hawa nafsu, bisa juga memberhalakan harta, bisa juga memberhalakan jabatan, bisa juga memberhalakan ketenaran. Jadi kalau berhala itu posisinya sudah disejajarkan dengan Allah, atau kalau sesuatu itu sudah posisinya disejajarkan dengan Allah, maka kita itu sudah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan untuk Allah. Yuhibbuna mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu yuhibbuna mencintai humnya itu kembali kepada angdad. Yuhibbunal angdad, mereka orang-orang musyrik itu mencintai tandingan-tandingan itu, sekutu-sekutu itu, berhala-berhala itu, seperti hubbi mencintai Allahi Allah. Jadi mencintai berhala-berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Mencintai jabatan seperti mencintai Allah, mencintai harta seperti mencintai Allah, mencintai keluarga seperti mencintai Allah. Jadi kita boleh Pak mencintai selain Allah, boleh sebetulnya, hukum dasarnya boleh. Tapi kecintaan kita kepada selain Allah itu jangan disejajarkan, jangan disamakan dengan kecintaan kita kepada Allah, apalagi melebihi kecintaan kita kepada Allah. Jadi untuk mengukur orang itu menjadikan selain Allah sebagai tandingan itu, salah satunya adalah melalui kecintaan Pak. Kita ini lebih mencintai harta atau lebih mencintai Allah? Nah, kapan dibuktikannya? Yaitu satu nih, dalam cara mendapatkannya Pak. Kalau ketika kita mendapatkannya melanggar aturan Allah,
melanggar rambu-rambu Allah, berarti kita itu lebih mencintai harta, Pak, ketimbang mencintai aturan Allah gitu. Kalau di dalam memanfaatkannya mengabaikan perintah Allah, berarti kita itu lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Itu untuk mengukur apakah kita itu lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada harta itu. Nah, orang-orang musyrik dulu itu mereka mencintai berhala-berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Orang nih mencintai hawa nafsu seperti mencintai Allah atau melebihi cintanya kepada Allah. Nah, ketika nih hawa nafsunya menyuruh untuk berbuat jahat, dia lebih mengikuti hawa nafsu atau lebih mengikuti aturan Allah, larangan Allah. Nah, ketika dia itu lebih mengikuti hawa nafsu, berarti dia itu melebihi mencintai hawa nafsu dibanding mencintai Allah. Pada saat itu dia itu musyrik gitu, Pak. Pada saat itu. Walladzina sedangkan atau adapun alladzina yang atau orang-orang yang amanu beriman, kebalikan dari orang-orang kafir, orang musyrik, atau kebalikan dari orang munafik tepatnya itu, Pak. Kalau kebalikan dari musyrik, muslim, atau kalau kebalikan dari munafik, iman itu, Pak. Sedangkan orang-orang yang beriman itu, Pak, asaddu, ada sadid, ada asaddu, Pak. Ini di penghujung ayatnya kan sadidul iqab. Sadid itu keras, kuat. Kalau asaddu lebih kuat gitu. Sedangkan orang-orang yang beriman asaddu lebih kuat hubban, kecintaannya lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, Pak, yang membedakan antara seorang mukmin, ya, orang beriman dengan orang kafir, antara orang beriman dengan orang musyrik. Orang beriman itu lebih mencintai Allah ketimbang selain Allah, sementara orang-orang kafir, orang musyrik itu lebih mencintai selain Allah ketimbang Allah. Nah, ini kan ayat ini bagusnya ditujukan kepada kita itu, Pak. Yang sering saya katakan, kita harus memiliki sifat tawahum. Tawahum itu pembicaraan yang Allah tujukan kepada orang lain, tapi cobalah tujukan kepada kita. Kita ini lebih mencintai Allah atau lebih mencintai selain Allah? Jadi orang-orang yang beriman itu sebaliknya, mereka lebih mencintai Allah ketimbang mencintai tandingan-tandingan untuk Allah. Nah, sekarang kan kemusyrikan itu mulai bermunculan kembali, Pak. Kenapa kemusyrikan mulai bermunculan kembali? Karena banyak manusia yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Ada orang yang mengikuti sangat mencintai jabatan. Makanya biasanya paranormal di musim-musim nyaralonkeun gitu sok rame, Pak. Sok rame. Dukun paranormal itu didatangi oleh orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat. Itu kan kemusyrikan itu. Tempat-tempat yang berbau keramat itu pun rame gitu.
malah tesaetikan geuning orang yang ingin kaya itu sampai mengorbankan harga diri, kehormatan. Lamun di Jawa itu dulu saya pernah 4 tahun di Jawa Timur itu Pak. Itu kalau ke Gunung Kemukus itu di musim-musim tertentu, kalau orang ingin kaya itu kan sampai bertukar istri itu, bertukar pasangan, melakukan perzinahan itu di Gunung Kawi itu Pak. Termasuk di Gunung Lawu juga itu banyak orang-orang yang melakukan penyembahan dina tangkal kai gelede teh banyak orang yang bertapa gitu, banyak orang yang bertapa. Saya cukup lama tuh mendaki ke Gunung Lawu itu karena waktu itu teman saya 16 orang meninggal gitu ya, jatuh ke jurang, jadi cukup lama pencariannya itu. Tuh ternyata di gunung itu banyak, di pohon-pohon itu orang dengan saukur gitu ya, tarapa gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa mereka lebih mencintai dunia ketimbang aturan Allah. Nah maka diingatkan dalam kalimat berikutnya, walau seandainya yaro melihat alladzina orang-orang yang dolamu berbuat zalim, id ketika yarawna mereka melihat al-adzab siksa, maksudnya siksa hari kiamat. Jadi seandainya nih Pak, orang-orang yang berbuat zalim, kezaliman terbesar itu mensekutukan Allah itu Pak. Orang yang berbuat musyrik itu kezaliman yang sangat besar. Orang-orang yang suka datang ke dukun, ke paranormal, ke hulu cai gitu Pak, ke tempat-tempat keramat, itu kezaliman yang sangat besar itu. Dosa yang sangat besar, mensekutukan Allah. Nah seandainya mereka itu melihat ketika gitu diperlihatkan kepada mereka itu siksa di hari kiamat, itu mereka tidak mungkin melakukan itu Pak. Kalau seandainya melihat di sini bukan melihat dengan mata telanjang saja, seandainya mereka itu punya ilmu Pak, sering mengkaji Al-Quran, lalu dihayati, diresapi bagaimana kerasnya dan pedihnya siksa Allah di hari kiamat, lalu dalam dirinya ada keimanan, itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Annal quwata, anna sesungguhnya al quwata, kekuatan itu lillahi hanya milik Allah, jami'a semuanya. Dan seandainya orang itu yakin Pak bahwa hanya Allah lah pemilik kekuatan, itu tidak mungkin orang itu mencari kekuatan kepada selain Allah. Kan banyak orang-orang itu yang mencari kekuatan kepada benda-benda mati gitu. Malah di kita sekarang hal-hal yang berbau mistik itu diangkat kembali itu Pak. Kayak acara naon gini Pak, rame pawang hujan gitu. Jadi primitif kembali Pak gitu ya. Dulu yang sudah modern gitu Pak, dengan cahaya Islam, ayeuna primitif kembali. Erek aya acara naon pawang hujan. Itu kan menunjukkan bahwa itu kan budaya orang-orang primitif begitu. Kalau budaya orang-orang modern itu ketika ada acara itu kan berdoa kepada Allah gitu, memohon pertolongan kepada Allah. Karena kekuatan yang bisa menurunkan dan menahan hujan itu kan kekuatan Allah. Wa anna, dan sesungguhnya Allah itu
sangat keras al-adzab, siksanya. Ini kan sebuah peringatan, Pak. Nah, kenapa para ulama gitu ya menyimpulkan ya, bahwa perbuatan musyrik itu dosa yang sangat besar. Di samping ya di Al-Qur'an dan hadis itu dijelaskan. Ini ketika sebuah perbuatan dosa itu diancam, Pak, sebuah kezaliman itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. Itu menunjukkan bahwa dosanya itu sangat besar sekali. Wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Nah, makanya disinilah perlunya kita mengkaji Al-Quran itu, mengkaji Al-Quran. Kan seringkali begini, orang itu karena cintanya terhadap harta, mereka itu melakukan berbagai macam cara gitu. Yang penting mah saya tidak mau hidup susah gitu. Saya ingin kaya. Padahal kalau dilihatnya, orang yang datang ke dukun kan dukunnya juga tidak kaya juga, Pak. Banyak dukun-dukun itu yang penyakitan gitu ya, gudikan, batuk gitu, Pak. Gering wae dukunan teh. Teu bogaan duit, teu bogaan mobil, eta nu datang teh marake mobil gitu. Kan tibalik kita. Nu teu boga mobil didatangi ku nu boga mobil, hayang beungharnya. Cek logika kan keliru atuh. Lamun bisa memberi kekayaan mah atuh tong dibikeun ka batur. Bikeun we ka anakna gitu atau ka dirina. Ayat 166. Ingatlah tabarro'a. Tabarro itu berlepas diri, Pak. Ingatlah ketika tabarro'a berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Alladzina, orang-orang yang uttubi'u. Ini di sini ada hamzah wasol ini, Pak. Hamzah wasol itu akan hilang ketika di tengah-tengah pembicaraan. Kayak begini, alladzina tubi'u. Nah, itu hamzahnya nggak ada tuh. Tapi kalau saya membacanya dipisah-pisah, alladzina uttubi'u gitu. Jadi ada lagi jadi u gitu. Itu disebutnya hamzah wasol itu, Pak. Uttubi'u diikuti, min dari alladzina orang-orang yang ittaba'u mengikuti. Sama ada hamzah wasol. Cuman kalau hamzah wasol yang tadi di domah, yang hamzah wasol yang ini di kasroh. Jadi nih, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Padahal kan peristiwa itu belum terjadi itu, Pak. Belum. Berlepas dirinya orang yang diikuti dari orang yang mengikuti belum terjadi. Karena nanti terjadinya di hari kiamat. Tapi Allah itu menyuruh untuk mengingat. Allah menyuruh untuk mengingat. Nah, ini luar biasanya Al-Qur'an di situ, Pak. Belum terjadi suruh mengingat gitu. Jadi nanti di hari kiamat itu orang-orang yang diikuti, maksudnya orang-orang yang diikuti di sini adalah angdad, Pak. Berhala-berhala, tandingan-tandingan, dukun, paranormal yang diikuti ketika hidup di dunia itu berlepas diri nanti di akhirat dari orang-orang yang mengikutinya gitu. Jadi kita cek mereka teh begini, kata berhala-berhala, dukun-dukun itu ya, orang-orang mau dianggap pinter gitu.
Naon cenah saya mah teu pernah nyuruh didinya mengikuti saya cenah. Didinya datang ka imah saya datang sorangan cenah. Cek saya didinya kudu tukar pasangan kahayang sorangan gitu. Kan akan berlepas diri Pak, akan berlepas diri. Termasuk yang akan berlepas diri itu adalah para pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh rakyatnya, kemudian pemimpin itu menentang aturan-aturan Allah. Mereka nanti di yaumul akhir itu akan berlepas diri Pak. Jadi barangkali ada pemimpin yang menentang aturan Allah, tapi oleh rakyatnya itu dituhankan Pak, dituhankan. Sudah nampak jelas penyimpangannya, tapi rakyatnya itu tetap menganggap dirinya itu benar. Itu menuhankan namanya Pak. Nah nanti di hari akhirat itu mereka akan berlepas diri, tidak bertanggung jawab gitu. Bahkan akan saling menyalahkan Pak. Yang mengikuti akan menyalahkan yang diikuti, yang diikuti akan menyalahkan yang mengikuti. Kenapa kok saling berlepas diri dan saling menyalahkan? Karena melihat siksa yang sangat berat Pak. Jangankan melihat siksa api neraka, di dunia saja kan orang kalau sudah diancam Pak, taruhlah dengan penjara, itu kan saling menyalahkan Pak. Si A yang tadinya bersahabat dengan si B, ketika diancam penjara itu kan saling menyalahkan. Kamu kan yang duluan gitu, kamu yang ngajak gitu, saya hanya mengikuti kamu. Itu baru diancam penjara kan, belum dibakar api neraka itu. Nah makanya kita dalam hidup ini harus hati-hati Pak. Siapa orang yang diikuti harus betul-betul selektif. Siapa pemimpin yang harus dipilih harus betul-betul selektif. Karena yang diikuti itu akan mempengaruhi yang mengikuti gitu. Ya. Mengenai ayat wasal tadi, apakah baris dari ayat itu mengikuti baris huruf yang depannya atau apa? Gimana Pak Ji? Menurut ayat wasal barisnya itu kalau misalnya bisa membacanya, kalau mengikuti baris huruf yang depannya ada mana? Oh yang hamzah wasal dan bukan itu? Iya. Jadi begini, untuk mengetahui hamzah wasalnya itu di domah atau di kasroh, itu harus dibaca redaksinya gitu. Kan begini, ada dalam suatu kalimat itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, untuk kalimat yang pertama, untuk kalimat utubi'u itu kita mengatakan itu kan kalimat pasif itu Pak, sehingga diartikan diikuti. Kenapa hamzahnya di domah? Karena taknya di domah, utubi'u. Kalau yang kedua, kenapa hamzahnya di kasroh? Ittaba'u, karena taknya di fathah. Nah sehingga hamzah wasalnya itu mengikuti huruf ta itu Pak. Yang pertama utubi'u, yang kedua ittaba'u. Nah, utubi'u itu kata pasif, itu kalimat pasif, diikuti. Kalau ittaba'u kalimat aktif, mengikuti. Jadi kalau mengikuti kan aktif, kalau diikuti itu pasif. Nah Allah itu mengajak, terima kasih Pak Haji, Allah itu mengajak kita Pak, untuk mengingat bahwa nanti di yaumul akhir itu semua yang diikuti ya, kemudian yang diikutinya itu melakukan kezaliman, kelak di yaumul akhir itu akan berlepas diri. Bahkan pada saat itu Pak,
Para ulama mengatakan begini, ada satu hari gitu ya, di mana banyak orang yang begitu antusias Pak, untuk mendengarkan ceramah khutbah itu, yaitu kelak di yaumul akhir. Padahal pada saat itu yang menyampaikan khutbahnya itu setan itu Pak. Yang menyampaikan khutbahnya itu setan. Nah, yang mendengarkannya pun tentu para pengikut setan itu Pak. Nah, pada saat itu setan itu menyampaikan, berbicara di depan para pengikutnya itu dalam rangka menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab terhadap kezoliman yang dilakukan oleh para pengikutnya. Setan berikrar bahwa saya berlepas diri itu. Nah, maka sangat menyesallah manusia pada saat itu. Baik itu setan dari jenis manusia ataupun setan dari jenis bangsa jin gitu. Kita lanjutkan, wara'au. Nah, dan mereka melihat. Nah, ini asalnya itu ro'au. Nah, ro'au. Wawunya disukun. Tapi dikarenakan setelah wawu ada huruf mati, alif lam mati kan, maka wawunya dia jadi domah. Waro'au, nah bukan waro'au tapi waro'awul. Nah, dan mereka melihat al-adzaba, siksa itu. Jadi betul-betul melihat dengan mata telanjang gitu. Wataqatta'at, dan terputuslah bihim dengan mereka al asbab, itu semua hubungan-hubungan. Jadi hubungan-hubungan yang pernah dijalin di dunia oleh seseorang dengan orang yang zalim, barangkali ada hubungan famili, ada hubungan persahabatan, ada hubungan karir, ada hubungan politik, segala macam lah Pak. Itu semuanya akan terputus, bahkan bukan hanya terputus, akan saling menyalahkan. Nah, makanya ketika kita melakukan hubungan-hubungan itu harus yang menjadi tali penghubungnya itu iman itu Pak. Tali penghubungnya itu iman. Kemudian proses hubungannya itu adalah ta'awanu alal birri wa taqwa itu. Jadi tali penghubungnya iman dalam menjalani hubungannya itu dalam rangka saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan dalam saling menolong dalam kemaksiatan dan kejahatan. Nah, kan banyak Pak orang hari ini menjalin hubungan itu dalam hal kemaksiatan, kemudian dalam menjalaninya pun mereka saling melakukan kejahatan. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.